Halo, perkenalkan, nama saya Febriani SE, peserta Latsar tahun 2022, angkatan 33, kelompok 2, dengan nomor absen 19. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai analisis isu kontemporer di dunia kerja. Isu kontemporer. Apa itu isu kontemporer? Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini, dan solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa yang sekarang. Pemahaman tentang isu. Isu secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok berbeda berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu yang pertama isu saat ini atau current issue, yang kedua isu berkembang atau emerging issue, yang ketiga isu potensial. Analisis isu. Berdasarkan isu aktual yang telah teridentifikasi, selanjutnya dilakukan proses pemilihan isu dengan analisis APKL. Yang pertama, aktual. Artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Yang kedua, problematik. Artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Yang ketiga, kekalayakan. Artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang keempat, layak. Artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Identifikasi isu di unit kerja. Yang pertama, belum optimalnya manajemen data dalam aplikasi di Bapelitbangda Kabupaten Batubara. Yang kedua, kurang optimalnya pengumpulan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Yang ketiga, kurang optimalnya manajemen waktu untuk pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, kurang optimalnya kehadiran peserta rapat dalam penyelenggaraan rapat. Untuk mengambil isu prioritas yang akan diangkat di Bapelitbangda, maka hal yang terlebih dahulu dilakukan adalah melakukan penilaian isu dari segi aktualnya isu tersebut. Berdasarkan isu-isu yang diangkat di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Batubara, maka isu-isu tersebut dapat dianalisis menggunakan kriteria APKL, yakni sebagai berikut. Tabel analisis isu menggunakan APKL. Isu yang pertama, belum optimalnya manajemen data perencanaan di Bapelitbangda Kabupaten Batubara memenuhi syarat. Yang kedua, belum optimalnya pengumpulan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, kurang optimalnya manajemen waktu untuk pelaksanaan kegiatan memenuhi syarat. Dan yang keempat, kurang optimalnya kehadiran peserta rapat dalam penyelenggaraan rapat memenuhi syarat. Dari isu yang telah ditetapkan tersebut, maka terdapat 3 isu yang terpilih untuk dianalisis, isu mana yang paling prioritas untuk diselesaikan. Analisa yang dilakukan akan melihat dari segi sebab dan akibat dari isu tersebut serta kemungkinan terburuk yang akan terjadi jika isu tersebut tidak diselesaikan. Untuk menganalisis isu tersebut, maka bisa dilakukan analisis dengan metode fishbone diagram, yakni seperti pada gambar berikut. Fishbone diagram merupakan sebuah metode untuk menganalisis penyebab dari masalah atau sebuah kondisi. Diagram ini sering disebut dengan istilah diagram sebab akibat. Melalui teknik fishbone, terdapat 4 poin yang menjadi penyebab isu. Yang pertama, sumber daya manusia, di mana OPD seringkali tidak tepat waktu dalam memberikan data yang diperlukan. Yang kedua, skill, aplikasi baru yang masih membutuhkan bimbingan teknis. Yang ketiga, produktivitas dan kualitas, peserta rapat yang tidak sesuai dengan program kegiatan dan selalu berganti-ganti menyebabkan produktivitas dan kualitas data menjadi terhambat. Yang keempat, proses penyelenggaraan program dan kegiatan tidak terencana dengan baik, sehingga mengakibatkan kesulitan memperoleh data. Dampak yang timbul jika tidak diselesaikan adalah kesulitan memperoleh data, keterlambatan menyelesaikan pekerjaan, kesulitan dalam memperoleh penghargaan dari kementerian, program dan kegiatan tidak mencapai target yang telah ditentukan. Rekomendasi strategi penanganan isu. Dari isu yang ada, maka ada beberapa rekomendasi strategi dalam penanganan isu. Di antaranya, 1. Menentukan siapa yang dapat ditunjuk untuk setiap permintaan data dari OPD yang terkait. Yang kedua, memberikan surat permintaan data yang dikeluarkan oleh sekretariat daerah. Yang ketiga, membuat master plan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap bulannya. Sekian materi dari saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih.